Dah. Dah. Apa sih namanya? Kan si batang ini diputar ya. Batang ini diputar, ini sumbu rotasinya dengan omega kayak gini. Arah omeganya kemana? Arah omeganya kalau putarannya berlawanan jarum jam gini, ini arah apa berlawanan? Berlawanan ya? Ya, berlawanan jarum jam kayak gini. Ini nanti arah omeganya itu ke atas. Arah dari omeganya. Arah vektor omeganya ya, bukan arah putarannya. Jangan disamain. Nah, terus kita tinjau si bola ini. Tapi dengan kerangka acuan si batang. Kerangka acuan batang. Dar. Oi. Kenapa? Itu tuh berarti kalau misalkan kita tulis arah omega itu kan berarti kan dia ke atas tadi tuh. Ya. Tapi kalau arah putaran dia tuh nulisnya kayak gimana sih? Arah putaran ya antara cewek atau cewek. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu. Itu arah putaran. Omega aja gitu lambangnya maksudnya. Ya omega aja nggak usah pakai lambang vektor. Arah putaran omega dia cewek atau cewek gitu. Cewek itu counterclockwise, lawan jarum jam. Anti jarum jam. Kalau cewek itu clockwise, berarti jarum jam. Tapi kalau arah vektor dari omega itu adalah vektor yang tegak lurus sama arah putarannya pakai aturan tangan kanan. Kalau muternya berlawanan jarum jam kayak gini, berarti arah vektor omeganya ke atas, jempolnya ke atas gitu. Coba pakai tangan sendiri aja. Nah, kalau misalkan dia muternya searah jarum jam gini, jempolnya ke bawah. Jadi omeganya ke bawah. Ini arah vektor omeganya. Kalau nulisin vektor omega gimana? Sebenarnya penulisannya bukan kayak gini enaknya. Tapi gini, omega itu adalah besarnya omega dikalikan dengan n. Entopi. Entopi ini apa? Entopi ini adalah vektor satuan yang tegak lurus sama arah putarannya dia. Gitu. Biar nggak ketukar antara arah putaran sama arah vektor omeganya. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan kita ninjau benda yang muter-muter kayak gini, kita tinjau terhadap kerangka batang. Kerangka batang itu apa? Jadi kita tinjau si bola terhadap batang. Bukan terhadap orang yang ada di luar sistem ini. Misalkan ini ada observer gitu. Observer itu pengamat yang diam di tanah. Kalau kita ngeliatnya dari si kerangka si A, si orang si A ini, si bola ini pasti bakal muter barengan sama batangnya. Jadi ntar bolanya kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini gitu, kadang-kadang ada di sini. Itu ribet tinjaunya. Nah, kita tinjau aja kerangka batang. Kalau kerangka batang gimana? Anggap sekarang kita ada di batang ini berdiri. Gitu. Misalkan kita si B ada di batang, jadi dia ngeliat bolanya ke bawah aja gitu. Nah, kalau kita ada di batang, berarti si batang ini nggak muter. Jadi kita putarannya kita abaikan. Jadi yang kita tinjau cuma gerakan si bola ini terhadap batang ini. Entah itu naik turun atas bawah atau kanan kiri. Gitu. Jadi yang putarannya udah diabaikan aja. Itu kita masukin nanti di gaya fiktifnya. Nah, aku gambar ulang batangnya. Ini kan ya. Nah, kan omeganya itu diputar ke sana. Karena ada perputaran omega, si bola ini bakal mengalami gaya apa aja? Ayo, kita gambar dulu diagram gayanya. Dia bakal mengalami gaya, yaitu gaya normal. Terus habis gaya normal, gaya sentrifugal. Sentrifugal atau sentripetal? Ayo. Sentrifugal. Kenapa Dua-duanya. sentrifugal? Soalnya tadi kamu ngomongnya itu. Bagus, jawaban cerdas itu. Tapi kita butuh jawaban ilmiah. Apa? Dia kedorong keluar. Karena kita mengamati si bola ini itu berdasarkan kerangka acuan si batang. Kita berdiri di atas batang ini. Jadi yang dirasain itu gaya sentrifugal, si bola ini bakal terdorong keluar dari lingkaran.
Gaya sentripetal itu sama sebenarnya sama gaya sentrifugal besarnya. Tapi beda pengamat. Kalau ada Yuli ya. Oke. Beda pengamat. Kalau sentrifugal itu oleh pengamat yang ikut gerak sama batang. Jadi dia naik ke atas batangnya. Kalau gaya sentripetal itu oleh pengamat yang di tanah. Dia nggak ikut naik ke batangnya. Jadi dia ngeliat si bola ini muter-muter. Kalau kita di atas batang, kita kan nggak ngeliat bolanya muter-muter, tapi kita ngeliat bolanya maju mundur gitu loh sepanjang jalan ini. Makanya kita rasain gaya sentrifugal. Bedanya di situ aja. Beda apa sih? Beda observernya gitu. Dia bergantung sama observernya itu siapa, sentrifugal sama sentripetal. Tapi bukan berarti dia gayanya aksi reaksi. Kenapa bukan berarti aksi reaksi? Karena yang mengalami gaya itu dua-duanya adalah si bola ini. Gitu loh. Bedain antara hukum 3 Newton sama konsep gaya fiktif. Ini dibedain. Kalau aksi reaksi itu kayak gini. Oke. Kalau aksi reaksi itu kayak gini. Ini ada misalkan ada bola 2, bola 1, bola 2. Dia bertumbukan atau nempel. Si bola 1 bakal ngasih gaya N1 ke sana. Sementara si bola 2 bakal ngerasain gaya N2 ke sana. Gitu. Dan besarnya ini sama tapi arahnya berlawanan. Cuma yang mengalami itu beda. Kalau N1 itu dirasakan oleh si bola 2, N2 dirasakan oleh bola 1. Gitu. Tapi besarnya gimana? Besarnya sama. Arahnya doang berlawanan. Nah, kalau gaya fiktif terjadinya itu di satu benda. Misalkan ini ada bola. Bolanya aku puter terhadap orang ini. Jadi dia muter gitu bolanya. Nah, kalau misalkan aku ngeliat terhadap si A, orang yang diem ini, yang diem di tanah, bola ini bakal kena gaya sentripetal ke sana, ke pusat lingkaran. Sementara kalau misalkan aku berdiri di atas bolanya, kan aku ikut gerak barengan sama bola. Dia bakal kena gaya juga, tapi gayanya bukan ke pusat lingkaran, tapi keluar lingkaran. Yang dirasakan oleh si orang ini. Seolah-olah dia bakal kedorong ke belakang gitu. Gaya sentrifugal. Centrifuge. Gitu. Jadi kejadiannya di benda yang sama, tapi arahnya bisa beda. Karena kenapa? Karena beda kerangka acuan. Sementara kalau misalkan hukum 3 Newton, itu terjadinya di dua benda yang berbeda. Ada benda 1, benda 2. Dan iya, arahnya berlawanan, besarnya sama. Tapi dia bisa terjadi di kerangka manapun. Jadi kalau kita mau ninjau pakai kerangka si bola, mau ninjau pakai kerangka tanah, kedua gaya ini ada. Gitu. Dan nilainya pasti sama, tapi arahnya berlawanan. Sementara kalau misalkan kalau gaya fiktif, kalau kita ganti kerangka acuan ya gayanya berubah, meskipun besarnya sama. Gitu. Dan terjadinya di satu benda doang. Jangan sampai ketukar itu. Karena kenapa? Gaya fiktif ya, dia sifatnya fiktif. Sebenarnya gaya itu nggak ada. Sentrifugal, sentripetal itu nggak ada. Itu bukan termasuk ke hukum 2 Newton. Ini gaya ini sebenarnya dibuat-buat aja. Konsep gaya yang dibuat-buat. Akibat apa? Akibat dari hukum 1 Newton sebenarnya. Hukum 1 Newton apa bunyinya? Suatu benda tuh bakal mempertahankan kondisi gerakannya kan. Kalau misalkan di awalnya bergerak, ya dia pengen terus bergerak. Kalau di awalnya diam, ya dia pengennya terus diam. Sama kayak misalkan ini orang berdiri di atas mobil. Awalnya diam, terus mobilnya digas ke depan. Apa yang terjadi sama orangnya? Si orangnya pengen kayak seolah-olah terdorong ke belakang kan? Kenapa si orangnya pengen terdorong ke belakang? Ya karena tadi orangnya diam di posisi ini. Ketika mobilnya dipaksa maju, ya dia pengen dipaksa buat mundur ke belakang biar mengimbangi kondisi awalnya gitu. Dia ingin mempertahankan kondisi awal gerakannya. Gitu. Tapi ngitungnya susah kalau kita cuma pakai konsep hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton kan cuma deskripsi aja gitu. Makanya dibuatlah konsep gaya fiktif yang hubungannya sama kerangka non inersial nanti. Sebenarnya gitu aja bedanya. Biar nggak ketukar gitu antara hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum 2 itu buat analisisnya. Nah, balik lagi ke persoalan tadi. Nah, sekarang kan kita tinjau si batang yang muter itu terhadap
terhadap si bola yang muter itu terhadap batang. Berarti kita berdiri di atas batangnya kan. Nah, kalau kita berdiri di atas batang, kita seolah-olah nggak ngeliat batang ini muter. Tapi kita bisa ngeliat si bolanya ini nanti bakal maju mundur. Bakal gerak kanan kiri. Arah gerak bola. Nah, kalau kita lihat dari atas ini, dia bakal ngerasain gaya apa aja. Dia bakal ngerasain yang pertama itu, dia punya massa kan. Semua benda yang bermassa pasti bakal kena gravitasi. Ke bawah. Yang G. Nah, terus si batang ini kan bakal bersentuhan kan di bagian sininya. Bagian atas batangnya sama bolanya. Nah, karena bagian atas batang ini bersentuhan sama bola, nanti bakal ada gaya normal ke atas. Kita kasih nama N1. Nah, terus si batang ini, karena aslinya dia itu berputar, kalau kita lihat dari orang yang diam di tanah, bagi si A. Kalau kita lihat dari kerangka si A, si batang ini kan aslinya berputar. Nah, dia bakal mengalami gaya fiktif, si bolanya. Gaya fiktifnya apa? Ya, gaya fiktifnya bagi si B itu adalah gaya sentrifugal, yang arahnya keluar dari arah putaran. Dari jari-jari putarannya. F sentrifugal. Nah, terus selain gaya sentrifugal, suatu kerangka yang berputar itu bakal kena juga yang namanya gaya transversal. Tapi di sini gaya transversalnya nilainya sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Karena si batangnya ini diputar dengan kecepatan sudut tetap. Konstan. Karena dia konstan, gaya transversal 0. Ingat kan transversal apa? M dikali omega dot dikross sama R. Omega dot ini apa? Omega dot ini adalah perubahan omega terhadap waktu. D omega per dt. Nah, kalau dia konstan kan d omega per dt 0. Makanya gaya transversal jadi 0. Ini percepatan sudut lah kalau bahasa itunya. Bahasa TPB-nya. Nah, terus selain kena sentrifugal sama transversal, dia kena satu gaya lagi. Yaitu gaya Coriolis. Nah, arah gaya Coriolisnya kemana? Ayo. Nah, ini biasanya yang susah nentuin arah gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis itu kan dipengaruhi oleh, didefinisikan apa? 2M omega cross V aksen. Omega ini vektor kecepatan sudutnya. Ingat, vektor kecepatan sudut sama arah putaran itu beda. Vektor kecepatan sudut itu yang tegak lurus sama arah putaran. Nah, kalau dia muternya berlawanan jarum jam gini, berarti arah omega cross-nya kemana? Ke atas. Ini arah omeganya. Nah, terus V aksen ini apa? V aksen ini kecepatan si bola kalau dia gerak maju mundur di sini. Kecepatan bola di sepanjang batang ini. Kecepatan dia maju mundurnya gitu loh. Kecepatan si bola maju mundurnya di sepanjang batang ini. Itu V aksen. Jadi arahnya itu adalah sejajar sama batang ini. Arah radial lah istilahnya. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalkan omeganya ke atas. Omeganya ke atas. Terus apa sih namanya? V aksennya itu arahnya adalah sejajar sama si batang, berarti kanan kiri kan. Karena kita nggak tahu arahnya kemana, anggap aja ke kanan. Gitu. Nah, sekarang gaya Coriolis itu adalah omega di cross sama V aksen. Arahnya kemana tuh? Atas di cross sama kanan. Mainin tangannya coba. Atas di cross sama kanan. Ke dalam bidang. Iya, ke dalam.
Kebayang nggak? Ayo, kebayang nggak? Kebayang. Oke. Omega cross V aksen. Jangan dibalik urutannya. Yang di kiri di cross sama yang kanan. Jadi jari telunjuknya ke atas dulu, baru dilipat ke kanan. Gitu. Dilipat ke arah vektor yang selanjutnya, vektor yang di sebelah kanan. Suku yang di sebelah kanan. Kalau misalkan dibalik, arahnya pasti bakal berubah. Makanya nggak boleh dibalik perkalian cross. Misalkan sekarang V aksen di cross sama omega. V aksen itu kan ke kanan, berarti jari telunjuk kalian ke kanan dulu kan. Di cross sama omega di sini ke atas, berarti nanti lipatan tangannya tuh bakal ke sana. Kalau kayak gitu arah jempolnya kemana? Malah jadi keluar. Gitu. Makanya urutan perkalian cross itu nggak boleh dibalik. Boleh sih dibalik, cuma ditambahin tanda minus. Jadi kayak gini. Omega cross V aksen itu sama dengan minus V aksen cross omega. Dibalik aja. Nah, jadi kita udah dapat kan arah gaya Coriolisnya kemana? Ke dalam bidang. Berarti di sini ada gaya Coriolis arahnya ke dalam. Kita kasih cross gitu. F core. Dan mau nanya, Ya, gaya Coriolis bukan ada minusnya? apanya? Iya nggak sih? Oh, Yang tadi. tergantung dari acuan siapa. Kalau dari acuan si kerangka B, iya ada minusnya, jadi arahnya keluar. Tapi kalau dari kerangka acuan tanah, dia ke dalam. Tergantung di persamaannya gimana. Kalian pakai persamaan yang kerangka acuan tanah atau kerangka acuan si B-nya ini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai kerangka acuan si B, kan tadi kita dapatnya F Coriolisnya ke dalam kan. Karena kita pakai kerangka acuannya si B, maka aslinya itu adalah minusnya keluar. Gitu loh. Cuma beda kerangka acuan aja. Apa ini? Oh, berarti minus sama positif negatif itu tergantung kerangka acuan ya? Iya. Ribetnya apa sih namanya? Ribetnya gaya fiktif tuh kayak gitu. Dia positif negatifnya bergantung sama kerangka acuan. Kan Coriolis tuh gaya fiktif. Ini kan gaya fiktif semua nih. Transversal, sentrifugal, sama Coriolis tuh fiktif semua. Jadi bergantung kerangka acuannya gimana. Kalau kita menentukan, kalau nentuin bentuk awalnya gimana, itu pakai kerangka acuan tanah dulu. Nanti kalau misalkan ternyata kita pengen ganti kerangka acuan B, ya berarti tinggal diminusin aja. Makanya jadinya sekarang kalau misalkan kita lihat dari si B, gaya Coriolisnya itu keluar bidang ini. Keluar dari bidang, apa sih namanya? Papan board ini. Aku gambar lagi deh yang lebih rapi. Tadi ke sini ada sentrifugal. Ke bawah ada gaya berat mg. Ke atas ada N1. Keluar ada gaya Coriolis. Nah, ada gaya apa lagi selain gaya-gaya ini? Ada gaya normal lagi. Normal akibat apa? Akibat gaya Coriolis ini. Kan gini, kalau kita lihat dari apa? Dari atas batang, dari apa? Tegak lurus batang ini. Ini sumbu rotasi batangnya, dia muter kayak gini. Ini tampak atas ya, tampak atas. Gaya Coriolisnya itu kan ke bawah gini. Kalau misalkan kita miringin kayak gini, kan dia keluar kan gaya Coriolisnya. Terus kalau dimiringin jadi kayak gini, dilihat dari atas gitu, gaya Coriolisnya jadi ke bawah kan. Nah, karena ada gaya Coriolis yang arahnya ke bawah ini, si bola ini bakal ketekan ke bawah. Bakal ketekan ke bawah, terus bakal bersentuhan sama bagian bawah batangnya ini. Bukan bagian bawah sih, kalau bagian depan batangnya. Karena bersentuhan, karena ketekan ini, makanya nanti ada gaya normal N2 yang arahnya berlawanan sama gaya Coriolis. Tadi gaya Coriolisnya arahnya kemana? Ke dalam bidang kan? Berarti N2 arahnya keluar bidang. Kebalik.
Coriolis arahnya keluar bidang, berarti N2 arahnya ke dalam bidang, cross. Berarti di sini ada gaya N2, arahnya kemana? Arahnya cross, masuk ke dalam bidang. Gitu. Terus ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek. Karena sekarang di soalnya diminta kalau yang C itu permukaannya kasar. Gaya geseknya kemana? Kita nggak tahu gaya geseknya kemana. Kecuali kalau kita tahu arah gerakannya kemana. Nah, di sini kemungkinan besar arah gerakannya itu searah sama gaya sentrifugal. Berarti ke kanan kan kecepatannya. Kenapa kayak gitu? Karena si bola ini kedorong sama gaya sentrifugal ya di sepanjang batang ini. Jadi pengen keluar gitulah. Nah, karena kecenderungan arah geraknya itu searah sama gaya sentrifugal, gaya geseknya jadinya arahnya ngelawan arah gerak itu ke kiri. Ini F gesek 1, F gesek 2, dua-duanya sama arahnya. Pokoknya gaya gesek itu sifatnya berubah-berubah di arahnya. Berlawanan sama arah geraknya kemana. Gitu. Ya udah. Kan udah dapat nih diagram gayanya kayak gini. Berarti sekarang kita bisa tentuin. Kan yang ditanya di soal itu apa? Ini kan? Bukan soalnya. Nggak ada di situ. Tuh, pertanyaannya ada di bawahnya. Bentar. Ini ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya kan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bola tersebut. Tadi udah kita bikin diagram gayanya. Terus cari FK2. FK2 itu gaya gesek akibat adanya gaya fiktif yang muncul karena rotasi batang. Nah, jadi gaya FK2 ini dipengaruhi oleh gaya fiktif yang muncul karena rotasi batang. Tadi ada 3 gaya fiktif kan? Gaya sentrifugal, terus gaya transversal, sama satu lagi gaya Coriolis. Nah, yang bisa menimbulkan gaya, maksudnya yang berpengaruh sama besar dari gaya gesek FK2 ini, itu cuma gaya Coriolis saja. Kenapa kayak gitu? Gaya transversal itu besarnya adalah 0 tadi. Karena kenapa? Omega dotnya sama dengan 0. Sementara gaya sentrifugal ini nggak berpengaruh sama besar dari gaya gesek, tapi dia berpengaruh sama arah gaya geseknya. Gitu. Kan gaya sentrifugal yang menentukan arah geraknya kan. Berarti apa sih namanya? Arah gaya geseknya pasti ngelawan dari arah gaya sentrifugal. Tapi besarnya dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Karena kenapa? Tadi kita lihat di diagram gaya ini yang sejajar sama gaya Coriolis itu gaya apa? Gaya N2 ini kan? Ya enggak? Ya. Sementara gaya gesek FK2 itu dipengaruhi oleh koefisien gesek mu K dengan gaya normal N2. N2. Nah, karena gaya Coriolis sama gaya N2 ini satu bidang, sejajar gitu. Maka gaya Coriolis ini secara nggak langsung mempengaruhi besar dari gaya gesek FK2. Gitu. Enggak kok, masih lama. Zoom-nya. Unlimited tadi tulisannya. Nah, apa sih namanya? Ya udah. Sekarang kita lihat di sepanjang sumbu ini dia setimbang kan? Setimbang karena gaya Coriolisnya itu ditahan sempurna oleh gaya N2 ini. Kalau misalkan dia nggak bisa nahan sempurna, batang ini patah. Batangnya patah terus dianya kelempar gitu. Batangnya patah nih. Terus si bolanya tuh kelempar ngikutin arah gaya Coriolisnya. Tapi kenyataannya enggak kan? Si bolanya itu tetap nempel sama batang. Artinya apa? Dia setimbang. Akibat N2-nya ini mengimbangi gaya Coriolis. Gitu. Karena setimbang berarti di sepanjang sumbu ini kita bisa dapat F Coriolis sama dengan N2. Besarnya. Besarnya gaya Coriolis sama dengan N2. Nah, gaya Coriolis itu didefinisin apa?
M omega cross V aksen. Atau sama aja M omega cross D aksen R per dt. Nah, kalau kita cuma lihat besarnya aja ya berarti tinggal M omega dr dt. Gitu. Ya udah dari sini kita dapat besar N2 itu sama dengan M omega D aksen R per dt. Gak ada angka 2-nya, Dar. 2M. Ada 2, sorry lupa. Ada 2-nya ya. Berarti kali 2 ya. Nah, kayak gini. Jadi 2 kali M omega D aksen R per dt. Sampai sini ada yang mau nanya lu nggak? Kalau tadi yang dari sudut pandang pengamat, Ya. itu nanti pasti dikasih tahu di soal kan ya? Apanya? Kalau kita amati misalkan dari luar, itu dari apa ya? Kalau tadi dari tanah gitu, kalau yang satunya dari batang, Ya. itu nanti pasti dikasih tahu di soal atau gimana sih? Kita sendiri yang nentuin. Gak enak yang mainan gaya fiktif tuh kayak gitu, kita sendiri yang nentuin. Tapi nggak apa-apa lah, pembiasaan. Nanti relativitas lebih ribet lagi soal kerangka acuannya. Tapi ya gitu, kalau misalkan nggak diminta spesifik kita mau pakai kerangka acuan yang mana, misalkan nggak ditanya nih. Kan kalau di soal yang nomor 1 tadi, pas kelas, problem yang nomor 1, itu kan diminta spesifik kan, antara kerangka acuan truk atau kerangka acuan tanah. Nah itu berarti kalau kerangka acuan truk ya kita harus ninjaunya berdasarkan orang yang berdiri di truk. Kalau kerangka acuan tanah berdasarkan orang yang berdiri di tanah. Tapi kalau sekarang kerangka acuannya nggak dikasih tahu, cuma ditanya gayanya aja, ya kita bebas mau pakai yang mana yang paling gampang gitu. Yang penting dapat jawabannya. Oh, oke. Sendiri. Gitu. Oke. Naon? Emang ribet? Dharma mau nanya boleh? Iya, kenapa? Takutnya tadi aku kayaknya pas aku tadi ke live F. Coriolis tuh cara nentuin arahnya gimana? Oh. Apa dia selalu ke bawah gitu atau? Tergantung gini dari arah crossnya. Kan Coriolis itu definisinya 2M omega cross V aksen kan. Mau pakai minus mau pakai plus itu jangan dipikirin dulu. Itu bergantung kerangka acuan. Yang penting dari sininya dulu kita dapat arahnya kemana. Nah misalkan gini, gimana ya? Batangnya tuh kayak gini muternya. Sekarang sistemnya tuh kayak gini, ini bola. Batangnya tegak sekarang. Terus diputarnya tuh kayak gini. Jadi ini sumbu putarnya kayak gini. Dia diputarnya itu ribet deh jangan. kayak tadi aja deh kayak dia. Susah nanti kalian ngebayangin. Tadi nentuin pakai tangan itu nggak sih? Iya. Oh. Mana tadi? Kok hilang pulpennya? Ini aja. Daripada susah nanti ngebayanginnya. Nah, batangnya itu kan ini kan batangnya diputar nih dengan kecepatan sudut omega. Nah, arah vektor omega ini kemana? Nggak sama arah perputaran. Kemana? Ke atas. Ke atas. Nah, sekarang di cross sama arah V aksen. V aksen itu siapa? V aksen itu arah batang. Arah bola ini di sepanjang batang ini.
Kan dia bisa maju ke sana V-aksennya atau bisa mundur ke sana kan. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu V-aksennya kemana, kita anggap aja dia ke sana. Terus yang positif itu yang ke sana. Gitu. Jadi ntar omeganya ke atas, vektornya, V-aksennya ke kanan. Udah tinggal di cross. Kalau cross berarti omega kita putar ke V-aksen kan kayak gini. Kalau perputarannya gini, nanti arahnya kemana? Masuk ke dalam bidang. Gitu. Jadi ini arah gaya Coriolis yang positif. Nah, tapi tadi di soal kita pakai kerangka acuan. Ini apa sih? Yang kalau hasil yang ini, yang kita dapat di sini, ini kerangka tanah. Jadi arah gaya Coriolis yang masuk ke dalam ini itu kalau kita lihat dari tanah. Nah, tapi tadi di soal yang kita pakai itu kerangka batang. Jadi kita berdiri di atas batang gini. Nah, jadi arah gayanya tuh kalau misalkan kita ganti kerangka, pasti arahnya minus dari kerangka yang kita dapat. Tadi kita pakai kerangka tanah, dapatnya segini kan, masuk ke dalam. Iya. Karena sekarang kita ganti kerangkanya jadi kerangka batang, berarti arahnya minus dari arah dalam. Minus dari arah dalam kan, kemana? Keluar. Gitu. Kok bisa langsung diminusin gitu? Ya itulah ribetnya gaya fiktif. Oh iya. Sebenarnya sih penurunannya ada dari persamaan awalnya. Kan persamaan gayanya itu kan aslinya gini kan, F sama dengan F aksen tambah F Coriolis tambah F sentri tambah F transversal. Kan? Betul. Nah, ini persamaan apabila kita nurunin dari vektor posisinya kayak gini. R sama dengan R aksen. Ya, R sama dengan R aksen. Di mana R ini adalah vektor posisi suatu partikel pada kerangka acuan yang diam. Terus R aksen ini adalah vektor posisi suatu partikel pada kerangka acuan yang berotasi. Nanti pas sudah diturunin dapat 3 komponen ini. Nah, makanya gaya Coriolisnya di sini nilainya positif kan. Nah, itulah yang kita dapat dari omega cross V tadi. Nah, sementara itu adalah kalau dilihat dari kerangka acuan si F ini. Kerangka acuan yang diam atau tanah lah katakanlah. Nah, kalau kita mau lihat dari kerangka acuan F aksen gimana? Ini persamaannya kita pindah ruasin. Jadi makanya jadi minus. Dikurangin F Coriolis gitu, bla bla bla. Ya, makanya jadi minus semua arahnya. Sebenarnya gitu. Oke, paham. Kasih Dharma. Tadi nyampe mana? Oh ya, nyampe ini. Tadi udah dapat ini kan, N2. Segini. Nah, terus yang ditanya itu gaya geseknya. Gaya gesek itu kan FK2 sama dengan mu K N2 kan. Tadi N2-nya kita dapat itu 2M omega D aksen R per dt. Ini besar skalarnya aja. Berarti besar FK2-nya berapa? Ya tinggal dimasukin aja. Mu K dikali 2M omega D aksen R per dt. Dia masih berupa fungsi kecepatan. Dipengaruhi oleh variabel ini. Kecepatan. Kecepatan si bolanya itu gerak kanan kiri di batangnya. Gitu. Nah, kalau yang D itu sebenarnya lanjutan dari yang apa sih namanya? Dari yang C. Kita suruh nunjukin kalau persamaan geraknya itu kayak gini. Persamaan gerak kayak gini. Nah, terus koefisien B, C sama D-nya itu apa? Disuruh ngebuktiin gitu. Ya, kita gambar lagi. Tadi kan kita udah dapat diagram gayanya kan? Mana tuh? Ini ya. Gambar ulang deh. Ribet. Diagramnya gini kan. Ini F, sentrifugal. Terus ini ke bawah ada NG. Ke atas ada N1. Keluar ada Coriolis. Ke dalam ada N2.
ke kiri ada FK1 sama FK2. Ya udah. Dia kan bisa bergerak itu kanan kiri aja kan. Sejajar sama gaya sentrifugal sama gaya gesek. Berarti persamaan geraknya tinggal yang ada di sumbu ini aja. Yaitu F aksen atau M A aksen sama dengan total gaya yang ada di sumbu ini apa aja? Ada gaya sentrifugal yang arahnya ke kanan. Misalkan arah ke kanan ini kita anggap arah positif. Maka jadinya nanti persamaannya F sentrifugal itu M omega cross R dikurangin sama kayak geseknya. FK1 dikurangin FK2. Kenapa kayak gini bentuk persamaannya? Ya karena terserah aku nentuin arah positifnya kemana. Kalau bentuk aslinya kan gini kan harusnya. F aksen sama dengan F dikurangin M omega cross R gitu kan. Ini gaya sentrifugalnya. Terus ada gaya Coriolisnya apa gitu. Sama ada gaya transversalnya apa. Tapi pada arah ini gaya Coriolis tuh nggak ngaruh ke percepatannya. Dia ngaruh tadi cuma buat nentuin besar gaya gesek aja berapa. Karena kita lihat di diagram gaya Coriolis arahnya kemana? Tegak lurus kan, nggak sejajar sama arah geraknya. Jadi di persamaan ini nggak masuk. Yang masuk cuma gaya sentrifugal sama gaya gesek. Tapi aku pilih arah yang searah sama gaya sentrifugal itu positif. Makanya ini yang tadinya negatif jadi positif di sini. Gitu. Sementara gaya gesek itu adalah gaya yang melawan gerakan. Karena dia melawan gerakan ya aku kasih tanda negatif gayanya. Gitu. Sementara F aksen ini adalah massa dikali percepatan si bola terhadap batang. A aksen itu adalah percepatan bola relatif batang. Itu. Ya udah, tinggal dibikin dalam bentuk persamaan diferensial order 2. Nah, pertama kita sederhanain dulu. FK1 itu kan dikasih tahu di soal ya besarnya. FK1 itu besarnya adalah mu K mg. Sementara FK2 tadi kita dapat itu 2 mu K m omega apa tadi? Omega dr dt ya. D aksen R per dt. Sekarang kita sederhanain. M ini dikali sama A kan. A itu kita ubah jadi turunan order kedua. Jadi D kuadrat R per dt. R ini apa? R besar ini adalah posisi dari bola relatif batang. Jadi posisi bola kalau diukur oleh orang yang berdiri di atas batang ini. Gitu loh. Sama dengan, ya ini persamaan yang ada di sebelah kanan ini isinya apa? Pertama kita pecah dulu nih gaya sentrifugalnya. Biar jadi skalar sama vektornya, biar gampang nilai gimana. Kan kalau kayak gini kita nggak bisa ngebentuk ke dalam bentuk vektornya kan. Maksudnya nggak bisa disederhanain gitu. Cara nyederhanain gimana? Nah, cara nyederhanain ya, gaya sentrifugal itu kan gaya sentrifugal itu kan kalau secara vektor itu omega cross R kan. R aksen sih sebenarnya. Karena yang kita lihat tadi acuannya terhadap si batang. Nah ini kita bisa sederhanain jadi besarnya aja itu adalah massa dikali omega kuadrat dikali R aksen. Lalu dikali dengan suatu vektor apa sih namanya? Suatu vektor satuan. Katakanlah namanya R besar, R topi. Vektor satuan ini arahnya kemana? Vektor satuan ini arahnya adalah searah dengan gaya sentrifugalnya. Jadi kita nggak usah cari tahu R topi itu kalau dijabarin apa gitu. Yang jelas kita tahu kalau vektor R topi itu arahnya adalah searah sama gaya sentrifugal.
Arah gaya sentrifugal gimana? Tadi kan si batangnya muter kan? Kayak gini. Arah gaya sentrifugal kemana? Ke sana kan? Ya udah berarti arah R topi adalah sejajar dengan batang. Sejajar dengan batang yang ini. Gitu, ke kanan. Yang aku anggap positif itu R topinya itu yang sejajar batang terus ke kanan gitu. Ini R topi positifnya. Jadinya gaya dalam bentuk vektor ini bisa aku sederhanain jadi M omega kuadrat R aksen dikalikan dengan R topi. R aksen itu apa? R aksen itu adalah jarak si bola dari ujung batang sini ke bolanya. Kalau di soal kan dikasih tahu jarak itu adalah R besar kan? Ya udah berarti ini diganti aja jadi R besar. Jadi M omega kuadrat R besar arahnya R topi. Gitu. Jadinya nanti persamaan geraknya tinggal M d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan M omega kuadrat R besar R topi dikurangin FK1. FK1 tadi adalah mu K M dikali mu K M dikali G. Nah, arah gaya gesek tadi kemana? Kalau di batang tadi. Ke kiri kan? Ke dalam batangnya gitu. Nah, sementara tadi aku udah buat suatu vektor satuan yaitu R topi yang arahnya ke kanan. Karena dia masih sejajar sama R topi ini, ya ini aku kasih aja R topi gitu. Ini besarnya segini, gaya gesek FK1. Arahnya adalah R topi. Nah, di depannya ada minus. Maksudnya minus itu apa? Maksudnya minus adalah gaya geseknya itu arahnya ke dalam lingkarannya. Ngelawan si R topi. Gitu. Jadi nggak usah diminusin lagi. Kita udah diwakili oleh minus yang ini. Jadi nggak usah dibikin minus mu K mg R topi gitu. Nanti ketemu minus yang ini malah jadi positif. Malah salah. Kalau positif artinya apa? Positif artinya besarnya segini, arahnya ke kanan. Gitu. Nah, dikurangin lagi sama gaya gesek yang kedua. Gaya gesek yang kedua itu tadi apa? 2 mu K M omega apa? D aksen R per dt. Nah, ini bisa diubah jadi dr per dt. Dengan arah kemana? Arahnya juga R topi. Karena kenapa? Sejajar kan sama arah si FK1. FK1 sejajar. Bukan sejajar sih malah, searah dia. FK2. Jadinya ini bisa diubah jadi 2 mu K M omega dr per dt arah R topi. Gitu. D aksen ya, sorry D aksen. Nah, terus D aksen R per dt ini sama dikali R topi ini bisa aku sederhanain lagi jadi D R vektor per dt. Karena ingat kan kalau perkalian vektor R dikali R kayak gini, itu hasilnya apa? R vektor. Vektor R ini bisa diwakili oleh panjangnya dikalikan dengan vektor satuan yang sejajar sama vektor ini. Notasinya gitu. Jadinya ini bisa ditulis sebagai 2 mu K M omega dikali ini. Gitu. Ya udah tinggal disederhanain. Kan kita dapat M D kuadrat R vektor per dt kuadrat sama dengan tadi M omega kuadrat apa tadi? Oh ya, ini juga bisa sederhana nih. R dikali R topi. Jadinya R vektor juga. Omega kuadrat R topi dikurangin 2 dikurangin mu K mg
arah R topi dikurangin 2 mu K M omega dr vektor per dt. Disederhanain dibagi M semua. Terus tadi bentuk persamaan di soal gimana? Mana sih soalnya? Nah, bentuk persamaan di soalnya gini ya. Berarti aku harus bikin yang d kuadrat R per dt kuadrat ditambah dr per dt sama yang ada variabel R topi R vektornya itu di sebelah kiri, terus yang di kanan itu yang variabelnya R topi doang. Yang variabel yang dr per dt kan ini. Berarti ini aku pindahin ke kiri. Terus ini aku pindahin ke kiri juga. Yang R topi doang kan ini. Berarti ini biarin aja di kanan. Jadi nanti d kuadrat R per dt kuadrat ditambah 2 mu K omega dr dt dikurangin omega kuadrat R vektor sama dengan minus mu K. Ini per M ya? Bentar. Iya, betul. Mu K kali G. Arah R topi. Nah, tadi di soal kan di persamaan geraknya itu dr kuadrat per dt kuadrat ditambah B dr dt dikurangin C arah R vektor dikali R vektor sama dengan min D arah R topi. Terus ditanya kan B, C sama D-nya apa? Ya udah, ini koefisiennya apa aja. Nah, ini B-nya. Ini C-nya. Ini D-nya. Udah, gitu jawabannya. Ada yang mau nanya lu nggak? Belum ada, Dar. Belum. Ntar. Mana nih air? Minum dulu ya, ntar. Nah, kalau soal yang E-nya itu suruh cari solusi homogen atau homogen sebagai fungsi waktunya itu susah, males. Tapi prinsipnya sama kayak di bab yang apa? Osilasi sama bab apa sih namanya? Apa sih? Gaya sentral ya. Nyari persamaan diferensial order 2. Cuma males aku nyarinya, jadi kalian cari sendiri aja. Tapi jawabannya itu harusnya nggak jauh beda sama osilasi terpaksa. Bentuk persamaannya itu nggak jauh beda sama bentuk persamaan osilasi terpaksa. Karena di sini ada variabel turunan order 2. Mana sih kursor? Hilang kursornya. Nah nih, ini ada variabel turunan order 2, ini variabel turunan order 1, ini ada variabel turunan order 0, terus di ruas kanannya ada sebuah konstanta. Nah, persamaan gerak osilasi kan gitu juga kan? X double dot tambah 2 gamma, X dot tambah apa lagi? Habis gamma apa sih? Beta ya? Aku lupa. Ya udah beta X sama dengan suatu konstanta kan? Gaya apa gitu. Nah, cari persamaan solusinya ya udah sama kayak nyari solusi dari osilasi terpaksa. Gitu aja. Tinggal dicocokin aja koefisien-koefisiennya. Dah, mana lagi nih? Soalnya cuma 5 ya?
Kalau nomor 1 ke atas itu, nomor 4 ke atas itu ada masalah nggak? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya gitu. Kayaknya belum. Tadi udah dibahas juga soalnya. BTW tadi aku ada masalah sih sebenarnya di nomor 1. Tapi pengen protes udah telat, udah kejauhan. Jadi ya udahlah, nggak jadi protes. Ini kan soal nomor 1 ya? Nomor 2 udah dibahas tadi. Nomor 2 nggak tadi dibahas. Katanya kemarin pas kuliah udah dibahas. Yang pertemuan sebelumnya. Oke. Nggak tahu, aku nggak merhatiin kemarin, sibuk nyatet. Nah terus ini kan nomor 1. Jawabannya itu tadi yang A-nya itu apa? Yang A-nya itu percepatannya itu adalah berapa tadi? 1/3 G. Terus yang A-nya itu yang terhadap jalan, percepatannya itu adalah, ini minus apa enggak sih? Minus ya? Terhadap jalan itu percepatannya adalah 1/6 G. Nah ini sebenarnya kebalik jawabannya. Terbalik. Harusnya yang terhadap truk itu yang 1/6 G. Sementara yang terhadap jalan itu adalah yang 1/3 G. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau terhadap truk, ini kan misalkan ini truknya ya. Ini truk, awalnya dia bergerak, punya kecepatan gitu, tapi kita nggak tahu berapa kecepatannya. Terus di atasnya ada kotak bermasa M, misalkan. Kan nggak dikasih tahu masanya berapa. Nah, gimana? Maksudnya gimana sih? Maksudnya aku nyatetnya yang aksen itu yang 1/6. Terus yang A-nya itu min 1/3. Nggak tahu sih, tadi gimana? Aku nggak terlalu merhatiin. Tapi tadi si Diva juga protes. Nah, cuma peninjauannya aja yang kebalik sih kalau kata aku. Jawabannya ya antara dua ini aja. Mau A aksen itu yang mana, A yang mana, tergantung peninjauannya sebenarnya. Aku cuma pengen ngelurusin peninjauannya aja. Jadi kalau misalkan kita tinjau terhadap truk, ini kan si truknya ini tiba-tiba direm dengan percepatan G/2 kan. Si truknya ini tiba-tiba direm dengan percepatan G/2. Aku asumsikan arahnya ke kiri karena arah geraknya misalkan awalnya ke kanan, kan kita nggak tahu dia arahnya kemana yang aslinya. Tapi arah remnya itu pasti berlawanan sama arah gerak. Jadi kalau aku misalin geraknya ke kanan, pasti remnya ke kiri. Nah, yang direm ini truknya, bukan sih baloknya. Karena yang direm ini truknya, si balok yang di atas itu bakal ngerasain gak efektif. Nah, sekarang kita tinjau terhadap kerangka acuan truk. Berarti kita berdiri di atas truk. Kalau truknya tiba-tiba direm gimana? Kita kan kayak pengen kedorong ke depan gitu kan. Kayak kita lagi naik mobil, tiba-tiba mobil yang ngerem kan, kita kayak pengen ke depan gitu kan. Kayak ketarik ke depan atau kedorong ke depan. Nah, itu karena ada gak efektif. Nah, si balok ini bakal ngerasain gak efektif yang arahnya ke kanan. Berlawanan sama arah remnya. Dan besarnya itu sama kayak gaya efektif itu sendiri. Gaya akibat percepatan remnya itu sendiri. Gitu. Sementara lantai ini kasar. Lantai ini kasar. Karena lantai ini kasar, terus dia direm, dan karena truknya punya kecepatan awal, si balok ini bakal bergerak ke kanan. Paham nggak kejadiannya? Kan dia punya kecepatan awal nih mobilnya sama baloknya terhadap tanah. Terus tiba-tiba mobilnya direm. Karena awalnya dia punya kecepatan terhadap tanah, terus direm, maka setelah direm pun dia masih tetap gerak ke kanan. Nah, terus penyebab dia gerak ke kanan itu kenapa? Kalau kita berdasarkan kerangka truk, itu akibat dari gaya efektif mg/2 ini. Nah, kalau dia gerak ke kanan berarti nanti bakal ada gaya gesek ke kiri. FK. Nah, persamaan gayanya gimana? Persamaan gayanya itu adalah MA aksen sama dengan
mg per 2 arahnya arah A. Arah A tuh maksudnya ke kanan ya. Dikurangin sama G gesek FK. Yang mana G gesek itu cuma dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kan gaya gesek itu adalah mu n kan. Sementara n-nya itu sejajar sama gravitasi doang. Jadinya gaya geseknya adalah mu mg. Jadi ini aku ganti. Jadi mu mg. Dengan arah A juga. Kan udah dikasih minus. Gitu. Nah, jadi nanti aku bakal dapat kalau A itu sama dengan G per 2. Bukan G vektor ya. G per 2 arah A dikurangin sama mu K. Mu K-nya itu kalau di soal dikasih tahu kan sepertiga. Jadi sepertiga G. G per 2 dikurangin sepertiga berapa? 1/6 ya. Jadi arah A-nya itu adalah besar A-nya itu adalah 1/6 G dengan arah atopi. Atopi tadi aku definisin adalah arah ke kanan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berdiri di atas truk, terus tiba-tiba truknya direm, kita ngelihat si baloknya itu bakal bergerak ke kanan dengan besar percepatan segini. Gitu. Nah, ini kalau tinjauannya terhadap truk. Sekarang kalau terhadap tanah gimana? Kalau terhadap tanah, kita berarti berdiri di tanah sekarang. Ini truknya direm dengan percepatan G per 2. Kita berdiri di tanah. Nah, kalau kita ngeliat si balok ini dari tanah, satu-satunya gaya yang bekerja di balok ini apa? Cuma gaya gesek aja. Gaya fiktifnya nggak kelihatan sama kita. Karena gaya fiktif itu yang ngerasain adalah orang yang ada di kerangka ini. Gitu. Yang ada di atas truknya. Sementara kalau kita di tanah, kita nggak bisa ngeliat gaya fiktifnya. Yang kita lihat adalah ketika dia direm, si balok ini bakal tetap maju. Karena kenapa? Tadi truknya juga maju kan? Jadi bakal tetap gerak di atas truknya gitu. Maju. Tapi satu-satunya gaya yang bekerja di sini adalah gaya gesek. Arah ke kiri. Gitu. Nah, karena satu-satunya gaya yang bekerja di dia adalah gaya gesek dengan arah ke kiri, tetapi si baloknya itu geraknya ke kanan, maka si kotaknya ini bakal mengalami percepatan yang besarnya sama kayak negatif dari gaya geseknya. Yaitu minus mu G. Minus sepertiga G. Arahnya ke kanan. Arahnya minus A. Gitu loh. Kebayang nggak maksud aku? Ya, yang main sepertiga G atopi itu yang percepatan terhadap siapa? Ini terhadap tanah. Tanah. Kebayang nggak kenapa kayak gini? Karena gini, kalau dilihat dari tanah, dia nggak ada gaya apa-apa lagi selain gaya gesek. Sementara kita tahu bahwa dia geraknya ke kanan. Gitu loh. Jadi dia punya percepatan ke kanan. Tapi yang menyebabkan percepatannya apa? Kita nggak tahu. Satu-satunya gaya yang ada di situ adalah minus satu-satunya percepatan yang ada di gaya yang ada di situ adalah si FK, si gaya gesek yang arahnya ke kiri ini gitu. Emang terkesannya nggak logis kok percepatannya negatif, tapi gerakannya ke kanan. Kenapa bisa gitu? Kalau kita lihat dari tanah gitu. Kita lihat dari tanah, dia punya percepatan minus sepertiga G, yang artinya arahnya ke kiri. Tapi kenapa si baloknya geraknya ke kanan kalau kita lihat dari tanah? Kenapa bisa gitu? Ya karena awalnya truknya itu bergerak. Sementara dia bisa tetap gerak ke kanan karena kenapa? Karena hukum 1 Newton. Pengen mempertahankan posisinya. Gitu. Bagi tanah. Kenapa? Enggak.
Enggak. Kenapa pengamat yang di tanah tuh nggak lihat gaya ke kanannya? Ya, karena tadi gaya ke kanannya itu cuma dirasain sama orang yang di atas gitu. Kan kalau misalkan truk yang ngerem, kita di tanah nggak ngerasain efek remannya kan gitu. Maksudnya Iya. truk yang ngerem mau ngegas, kita ya di tanah santuy-santuy aja. Sementara kalau kita naik mobilnya, truknya direm, itu kita kayak kedorong ke depan. Truknya digas, itu kita kayak mental ke belakang. Kita ngerasain gayanya. Gitu. Gimana? Berarti ini bagi tanah si balok itu mempertahankan posisi. Jadi dia ke kiri. Tapi kalau misalnya bagi si orang di truk, si baloknya kan diem di truk ya. Iya. Jadi dia positif gitu. Iya, gitu. Kalau misalnya pingin dicari percepatan total? Percepatan total? Maksudnya gimana? Iya. Kan ada yang percepatan yang ini apa namanya? Percepatan S aksen terhadap S sama percepatan posisi benda terhadap X aksen. Percepatan X aksen terhadap S. Ya, maksudnya kerangka bergerak terhadap kerangka diam ditambah percepatan benda terhadap kerangka bergerak. Itu tuh berarti dijumlahin aja atau gimana? Harusnya sih percepatan apa sih namanya? Percepatan benda terhadap tanah itu sama dengan percepatan benda terhadap kerangkanya ditambah sama percepatan kerangka. Harusnya gini di jumlah. Tapi tergantung sama arahnya juga ya. Harus diperhatiin juga arah kerangkanya kemana, arah percepatan di atas kerangkanya itu kemana. Kan kita udah punya A aksen sama A. A0-nya? A0-nya ini percepatan siapa? Si truknya yang dia perlu. Oh ya, berarti bisa dijumlahin. Iya, coba aja buktiin hasilnya sama nggak? Aku belum hitung sih. Tapi harusnya sama. Kan ini A-nya berapa? Sepertiga ya? Sepertiga. Terus A-nya itu 1/6. Ya enggak? Tambah 0. Kalau dijumlahin, besarnya berapa? Minus 1/3 dikurangin 1/6. Minus 3/6 dikurangin 1/6. Minus 2/6 ya? 2/6. Minus 1/2. Iya betul. Sama. Arahnya ke kiri minus. Iya kan? Iya betul. Oke. Ya udah berarti terpenuhi syaratnya. Gitu. Ya, tapi bener juga sih. Jadi kita nggak usah ninjau ulang lagi kalau misalkan inget ini. Tadi kan kalau yang terhadap kerangka tanah aku ninjau ulang lagi ya dari awal. Harusnya nggak usah. Tinggal pakai ini aja harusnya. Kan tadi kita yang buat terhadap truk udah dapat ini kan. Udah dapat A aksen itu adalah 1/6 G. Sementara kita tahu kalau A0-nya itu percepatan si truknya itu adalah minus setengah G. Ya udah berarti tinggal masukin aja harus ke sini. Jadi ntar dapat jawabannya juga sama minus 1/3 G juga. Gitu. Jadi nggak usah capek-capek ninjau ulang lagi. Bisa kayak gitu.
Ada yang nanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, langsung soal terakhir ya. Oi, kenapa? Dari ini ada nggak sih? Akademik bakal ada ngadain tutor buat persiapan UAS lagi nggak? Ada, cuma nggak tahu sih kapan. Lagi pada demo semua soalnya. Akademik. Kemarin kayaknya aku izin live duluan. Oh ya dah, no. Ya, makasih banget ya Dharma. Thank you. Yang lain gimana? Mau lanjut atau? Bentar lagi maghrib. Kalau lanjut ya udah yuk. Mau bahas yang mana? Soal terakhir. Ya, nomor 5. Oke, ini dia soalnya. Baca dulu. Menyebalkan soalnya. Yang mana? Bentar aku mikir dulu. Jadi gini kasusnya. Ini kan ada muatan listrik, bukan muatan listrik, ya muatan listrik. Muatan listrik itu kalau misalkan berada di medan magnet sama medan listrik, dia kena gaya segini kan. Nah gaya segini. Terus apa sih namanya? Gaya segini itu kalau misalkan diamati oleh kerangka inersial. Kalau dilihat dari tanah. Dari tanah. Nah terus apa sih namanya? Sekarang kita ditanya kalau misalkan kita pengamatnya itu ada di kerangka yang bergerak, ini pernyataan dr per dt rotasi ini kayak gimana gitu? Ayo, dr per dt rotasi itu apa maksudnya? Dr per dt rotasi itu sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah kecepatan. Kecepatan sih bendanya. Nah misalkan gini, ini di permukaan bumi. Bumi berotasi dengan kecepatan omega. Nah, terus kita ada di atas bumi. Terus kita ngeliat suatu muatan listrik. Katakanlah muatannya muatan positif. Nah, muatan listrik ini punya posisi sejauh R. Nah, kalau di kerangka yang bergerak, kerangka yang berotasi, R itu sama R aksen itu sama. Maksudnya R sama dengan R aksen itu apa? Mau buminya dia mau buminya bergerak, posisi partikel itu sama.
posisi partikel itu sama, jadinya nanti kita bisa dapat hubungan kalau dr per dt itu sama dengan dr per dt rotasi ditambah omega cross r. Nah, dr per dt rotasi ini apa? Dr per dt rotasi ini adalah nggak lain dan nggak bukan kecepatan partikel. Tapi menurut kerangka R aksen ini, kerangka yang berotasi. Jadi misalkan gini, kayak batang tadi aja, anggapnya analoginya. Kayak batang tadi, kalau misalkan kita lihat dari tanah, dia punya posisi R. Tapi kalau misalkan kita lihat dari si batang yang berotasi, dia punya posisi R aksen. Gitu. Nah, dr per dt rotasi itu sama kayak ini, kecepatan di sepanjang batang ini. V aksen. Kalau misalkan pakai notasinya Pak Pepen, itu bukan kayak gini dia bentuknya. dr per dt rotasi itu sama aja kayak d aksen r per dt. Ini sama aja. Kalau ini notasi Fowles yang ada di buku. Kalau ini notasi Pak Pepen, nggak tahu dari mana dapatnya. Intinya sama. Intinya itu adalah sama-sama mendefinisikan kecepatan V aksen sepanjang batang ini, gitu, berdasarkan koordinat si batang. Jadi kalau kita berdiri di atas batang, terus muatannya tuh gerak kanan kiri di atas batang gitu loh. Batang itu berputar kan. Analoginya gitu. Jadi menurut pengamat yang sedang berotasi dengan kecepatan sudut omega, dr per dt rotasi ini itu nggak lain dan nggak bukan adalah V aksen. Gitu ya. Nah, terus gaya total yang diamatinya. Sekarang sama aja sih. Sekarang kita ngelihat gaya total yang dirasakan oleh si muatan itu kalau misalkan kita di koordinat yang non inersial tadi, yang bergerak sama batang ini. Nah, gaya totalnya apa aja? Ya udah tinggal F aksen sama dengan F dikurang F sentrifugal dikurang F transversal dikurang F satu lagi apa? Coriolis. Gitu. Nah tadi si kerangkanya itu kan diminta berotasi dengan kecepatan sudut omega. Nah ini nggak dikasih tahu omeganya konstan apa enggak. Anggap aja konstan ya. Enggak deh. Tapi kok nggak tahu. Ya udah anggap aja konstan. Soalnya nggak dikasih tahu di soal ini omeganya ini konstan apa enggak. Anggapnya konstan. Kalau konstan berarti nanti gaya transversalnya F transnya itu bakal sama dengan 0. Nah, jadi nanti tinggal sisa sentrifugal sama Coriolis. Nah, terus F ini apa? F ini ya gaya yang dirasakan oleh muatan listriknya yang tadi. Yang dikasih tahu di soal yaitu Q kali E ditambah Q V cross B. Ya udah berarti nanti dapat persamaan gayanya F aksen sama dengan Q dikali E tambah Q V cross B minus F sentrifugal berarti M omega cross R minus Coriolis 2 omega cross V aksen. Atau tadi kan V aksen kita dapat itu adalah dr per dt rotasi kan. Berarti tulis aja di cross dr per dt rotasi.
Nah, apalagi yang ditanya? Ya udah, kan yang ditanya yang B pernyataan total gayanya. Ya udah, ini berarti pernyataan total gayanya. Nah, kalau yang C ditanya bila kecepatan sudut rotasi pada soal B di atas adalah segini. Dengan omega kuadrat sangat kecil, maka gaya yang diamati bekerja pada partikel tersebut hanyalah gaya dari medan listrik S saja. Oke. Dengan lama teori Larmor apa nih maksudnya? Nggak tahu deh. Ini nggak tahu maksudnya apa lama teori Larmor. Aku nggak ngerti maksud pernyataan ini. Tapi yang jelas omega kuadratnya itu dibilang sangat kecil. Sangat kecil. Maka gaya yang diamati bekerja pada partikel tersebut hanyalah gaya dari medan listrik. Jadi nanti kalau ketika omega kuadratnya sangat kecil, F aksennya itu ibarat kata cuma besarnya itu cuma Q kali E aja. Nah, terus kita suruh ngebuktiin apa sih namanya? Teori Larmor ini dengan mensubstitusi nilai kecepatan sudut ini pada perumusan yang didapat pada soal B. Oke. Jadi kita cuma suruh ngebuktiin hasilnya itu segini. Kalau nilai omega kuadratnya itu sangat kecil. Apa itu tadi? Nggak tahu. Nah, tadi kan kita dapat F aksennya itu adalah apa tadi? QE tambah QV cross B dikurangin M omega cross R dikurangin 2 M omega cross dr dt rotasi. Gitu kan? Terus dimisalin omeganya itu sama dengan apa tadi? Minus Q per 2M. Arahnya B. Dikali B. Minus Q per 2M B vektor. Nah, cara ngebuktinya gimana ya? Nggak tahu aku. Oh, dari sini. Ini kan bisa disederhanain kan ya? Ini bisa disederhanain jadi M omega kuadrat R dengan arah R topi. Yang ini disederhanain bisa nggak ya? Yang ini disederhanain jadi 2M omega dr per dt arah R topi. Dikurangin QE tambah QV cross B. Wait. Gimana nih? Cara ngilanginnya semua variabel ini. Oh, ini hilang nih. Ini hilang karena tadi kan di soal dipakai pemisalan omega kuadrat itu sangat kecil kan. Omega kuadrat itu sangat kecil, maka nanti nilainya itu menuju 0. Ini langsung hilang nih, yang suku ini. Omega kuadrat menuju 0. Yang ini cara ngilanginnya gimana ini? Oh, ya. dr per dt arah R vektor ini kan sama dengan P aksen kan? P aksen vektor. Iya nggak? Ini cross-nya jangan dihilangin dulu berarti.
Nah, terus kita tahu kalau omega itu segini kan nilainya. Omega itu adalah minus Q per 2M B vektor. Minus Q per 2M B vektor. Nah, ini substitusi ke sini. Jadinya tinggal minus 2M dikali minus Q per 2M B vektor di cross sama V aksen. Ini coret kan? Minusnya coret, tinggal Q B cross V aksen. Oke, ditambah. Ini juga ditambah. Berarti nanti kita dapat F aksennya itu sama dengan QE tambah QV cross B ditambah QB cross V aksen. Nah, kalau nilai omeganya itu cukup kecil, aduh udah azan, dikit lagi ya. Kalau nilai omeganya itu sangat kecil, kan seolah-olah dia nggak berotasi kan. Kalau seolah-olah nggak berotasi, nilai V ini sama V aksen itu setara. Kan V ini adalah kecepatan si partikel di kerangka yang nggak berotasi. Kalau V aksen ini kecepatan partikel yang di kerangka yang berotasi. Nah, tapi di sini dipakai asumsi omeganya itu sangat kecil. Sangat kecil. Kalau sangat kecil seolah-olah nggak berotasi, maka nilai ini bisa disamain. Jadi ini berubah jadi V aksen juga. Nah, ingat tadi perkalian vektor. Kalau kalau misalkan A cross B itu bisa dibalik tapi dikasih minus, jadi minus B cross A. Nah, ini kan ibarat kata V aksen cross B. Nah, ini B di cross sama V aksen. Makanya ini bisa diubah jadi minus Q V cross B. Nah, ini sama kan? Ya udah saling menghilangkan. Tinggal sisa yang ini. Jadi terbukti teoremanya. Kalau gayanya itu sama dengan Q kali E doang. Kalau misalkan omeganya sangat kecil. Dah. Oke. Habis soalnya. Langsung aku tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau bisa aku share, aku share.